Pedoman penerapan kurikulum merdeka pada satuan PAUD. Dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan mengacu pada A. Kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh. B. Kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan, atau C. Kurikulum merdeka secara utuh. Pelaksanaan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mulai berlaku pada tahun ajaran 2022/2023. Pelaksanaan kurikulum merdeka diberlakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tahun pertama dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 5 sampai dengan 6 tahun. B. Tahun kedua dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 4 sampai dengan 6 tahun. C. Tahun ketiga dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 3 sampai dengan 6 tahun. Struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum pada PAUD, TK, RA, BA, KB, SPS, TPA terdiri dari 1. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuan di dalam capaian pembelajaran. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan perlu didukung oleh penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau standar pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, dan internasional. Alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu pembelajaran di PAUD. 1. Usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu. 2. Usia 3-6 tahun paling sedikit 360 menit per minggu. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, mulai dari fase fondasi pada PAUD. 3 elemen utama yang dikembangkan. 1. Nilai agama dan budi pekerti. 2. Jati diri. Dan 3. Dasar-dasar literasi dan sains, teknologi, rekayasa, seni dan matematik. 1. Nilai agama dan budi pekerti. Anak mengenali dan mempraktekkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Anak mengamalkan nilai-nilai dan ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama dan alam, tumbuhan, hewan, dan lingkungan hidup. Anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 2. Jati diri. Anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, nutrisi dan olahraga, dan keselamatan diri. Anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. 3. Dasar-dasar literasi dan sains, teknologi, rekayasa, seni dan matematika. Anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi, seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Anak mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Anak menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Anak mengenal, mengembangkan sikap peduli, dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, dan sosial.
Anak menunjukkan kemampuan awal, menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak dapat mengenali dan melihat hubungan antar pola, simbol dan data, serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya serta mengapresiasi karya seni. Prinsip pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Prinsip pembelajaran sebagai berikut. A. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. B. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. C. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. D. Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra, dan E. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip asesmen. Asesmen atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Prinsip asesmen sebagai berikut. A. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. B. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. C. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. D. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut, dan E. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali, sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. 1. Asesmen di awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. 2. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan perangkat ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. 3. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran. 4. Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, dan, atau membuat modul ajar, merujuk pada modul ajar yang disediakan pemerintah, maka pendidik tersebut dapat menggunakan modul ajar sebagai dokumen perencanaan pembelajaran, dengan komponen sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen yang digunakan untuk memantau ketercapaian tujuan pembelajaran. Pengolahan hasil asesmen. 1. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi pengolahan hasil asesmen sesuai kebutuhan. 2. Satuan pendidikan dan pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pelaporan kemajuan belajar. 1. Satuan pendidikan menyiapkan pelaporan hasil belajar atau rapor peserta didik. 2. Rapor peserta didik PAUD meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelompok usia, semester,
tinggi badan dan berat badan, deskripsi perkembangan capaian pembelajaran, dan refleksi orang tua. 3. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme dan format pelaporan hasil belajar kepada orang tua atau wali. 4. Pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester. 5. Satuan pendidikan menyampaikan rapor peserta didik secara berkala melalui e-rapor atau Dapodik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pada PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk pengayaan wawasan dan penanaman karakter sejak dini. Penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, dan internasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan 6 karakter profil pelajar Pancasila pada fase fondasi. 6 karakter profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 1. Aku sayang bumi. Tema ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isi lingkungan eksploratif dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Aku cinta Indonesia. Tema ini bertujuan agar peserta didik mengenal identitas dan karakteristik negara, keberagaman budaya dan ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia, serta bangga menjadi anak Indonesia. 3. Bermain dan bekerja sama, kita semua bersaudara. Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi, dan mampu bekerja sama. 4. Imajinasiku, imajinasi dan kreativitasku. Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Pada tema imajinasiku ini, peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalamannya, dan menguatkan kreativitasnya. Perangkat ajar. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh-contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber. A. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. B. Modul ajar. Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. C. Buku teks. Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dalam konteks pembelajaran. Buku teks utama terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah. Komponen kurikulum operasional.
yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Implementasi kurikulum merdeka. Satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka dapat mengimplementasikannya melalui 3 opsi sebagai berikut. A. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Misalnya menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai kokurikuler atau ekstrakurikuler, dengan konsekuensi menambah jam pelajaran. Menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik, atau pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan asesmen formatif diagnostik. Menerapkan kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak di PAUD. B. Menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat, atau C. Menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan melakukan pendaftaran dan menyatakan opsi implementasi kurikulum merdeka yang dipilih. Satuan pendidikan yang memilih opsi 2 atau 3 ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama. Evaluasi kurikulum merdeka. Evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan. Pelaksana kurikulum merdeka merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dan data yang valid dan reliabel. Evaluasi dilakukan terhadap komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yaitu 1. Struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, 3. Pembelajaran dan asesmen, 4. Penggunaan perangkat ajar, dan 5. Kurikulum operasional satuan pendidikan.